Jika bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Di era yang terakhir, yaitu era taklid. Era taklid ini adalah era kemunduran atau stagnan. Nah, ini dimulai sejak kapan? Dimulai sejak pasca Imam Madhab tadi ya, madhab. Jadi kapan? Pertengahan abad keempat ya. Pertengahan abad keempat, berarti menuju abad kelima. Ini mulai mundur ya. Mundur itu artinya ya produktivitas itu sudah berkurang, sudah tidak ada lagi. Dan karenanya Imam Madhab itu sudah tidak ada. Gitu. Para tokoh-tokoh di zaman abad pertengahan abad keempat dan seterusnya itu mereka melakukan taklid kepada madhab-madhab yang sudah ada, terutama madhab empat tadi. Gitu. Apa sebabnya? Ya, kenapa gerakan ijtihad itu mandek? Ya. Pertama adalah meluasnya daerah kekuasaan Islam yang menjadikan fokus perhatian pemimpinnya. Islam semakin meluas. Tadi di satu sisi itu menjadi hal pemicu karena banyak masalah ya, yang membutuhkan solusi atau hukum. Tapi di sisi lain semakin meluas itu juga menjadikan para pemimpin itu fokusnya menjadi yang lain gitu ya. Fokus pada fikih ini sudah tidak lagi menjadi fokus utama gitu. Karena di sisi lain ya tadi sudah ada madhab-madhab. Kemudian sebab lain adalah munculnya sekolah-sekolah madhab. Jadi 4 madhab anggaplah ya, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi ini sudah ada sekolah-sekolahnya ya, lembaga-lembaga yang mengembangkan itu sudah banyak ya. Gitu. Sehingga ulama-ulama pada era taklid ini ya, mereka lebih memilih untuk sekolah di sana saja, mengembangkan madhab-madhab yang sudah ada. Gitu. Juga juga melemahnya keahlian berijtihad ya, ijtihad yang murni gitu. Karena untuk berijtihad sebagaimana Imam Syafi'i dan lain-lain itu tidak mudah gitu. Itu nanti faktor lain juga banyak. Misalnya semakin menjauh dari zaman Nabi itu juga akan menjadikan semakin kekaburan ya, susah gitu untuk merujuk ke sumber langsung yang asli itu kan. Gitu. Nah, maka di era ini, era taklid ya, itu peran ulama di era ini apa? Ya, nanti ada level-levelnya. Meskipun untuk ijtihad yang mutlak, sebagaimana Imam Syafi'i itu independen tadi, ya, itu sudah nggak ada. Tetapi para ulama di era taklid itu ada level-levelnya. Pertama ada ulama yang berlevel mujtahid dalam madhab, ijtihad dalam madhab. Mereka berijtihad tapi dalam madhab tertentu. Misalnya ada namanya Al-Muzani atau Al-Buwaiti. Ini adalah tokoh atau ulama yang mengembangkan madhab Syafi'i. Mereka adalah teman sekaligus murid Imam Syafi'i. Mereka lah yang menyebarkan pendapat Imam Syafi'i dan mengembangkan. Gitu. Kemudian ada mujtahid yang mengembangkan pendapat-pendapat yang belum pernah disampaikan oleh imam madhabnya. Misalnya dalam madhab Syafi'i misalnya. Syafi'i belum pernah membahas tentang suatu perkara. Nah, ini kemudian ulama setelahnya itu ada yang membahasnya. Misalnya Al-Ghazali. Al-Ghazali itu punya kitab usul fikih punya kitab fikih juga punya 3 katanya yang terkenal itu. Gitu. Nah ini Imam Ghazali ya, bukan mustahid mutlak, bukan level Imam Syafi'i, tapi beliau menganut Imam Syafi'i ya, prinsipnya itu menggunakan prinsip Imam Syafi'i, hanya saja kemudian dikembangkan ya. Dikembangkan dalam hal-hal yang belum pernah dibahas oleh Imam Syafi'i ya, itu dihukumi lagi. Ada lagi ulama yang levelnya itu hanya ahli tahrid. Ahli tahrid itu ahli memilah ya, ahli memilah. Oh ini yang dianggap sebagai madhab Syafi'i, ini tidak ya, misalnya seperti itu. Atau memunculkan hal yang baru juga bisa jadi, tetapi masih di bawah level Imam Ghazali. Ini seperti Al-Jazz ini dalam madhab Hanafi. Ada lagi ahli tarjih. Tarjih itu menganggap lebih unggul.
Ya, ini levelnya seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi itu beliau mengkaji atau berijtihad untuk misalnya dalam mazhab Syafi'i itu ada beberapa pendapat. Ya, satu masalah misalnya ada pendapat yang ke kanan, ada yang ke kiri misalnya. Nah, di situ Imam Nawawi mentarjih mana yang lebih unggul gitu. Tentu dengan dasar, dengan alasan-alasan gitu. Kenapa ini diunggulkan? Kenapa yang itu tidak? Ya. Itu Imam Nawawi. Tapi kan ini sudah ada, hanya mentarjih saja. Ya, hanya mentarjih saja. Ini bisa jadi kayak level misalnya MUI mengeluarkan fatwa itu ya bisa level ini. Atau bahkan MUI itu di bawahnya lagi nanti. Ada ahli fatwa, berfatwa saja. Tidak mentarjih. Gitu. Nah, ada lagi yang taklid murni. Taklid murni itu ya mengikuti, tahu sumbernya, ya, tahu alasannya, tetapi tidak mentarjih, hanya ikut saja. Gitu. Ada lagi taklid buta, ya, itu yang nggak tahu hukumnya saja, tidak tahu dasarnya, tidak tahu alasannya, tidak tahu sumbernya, gitu ya. Ya, itu taklid buta. Ya, ini mungkin bisa jadi yang pada level kita yang awam-awam itu di level ini taklid buta. Gitu. Ini ya, ini era taklid, dan era taklid ini berkembang hingga hari ini. Gitu. Era taklid karena memang tidak ada mujtahid baru gitu ya, baru yang level Syafi'i, Maliki dan lain tadi. Gitu. Karena memang selain semakin menjauh dari era Nabi, juga keahlian yang sulit diperoleh juga ya banyak hal ya faktor-faktor yang menjadikan sulit untuk melakukan ijtihad. Ya bukan berarti ijtihad level Imam Syafi'i itu ditutup, tidak boleh, bukan berarti begitu, tetapi kemampuan kita yang belum mampu ya itu naik pada level itu. Oke, ini sekedar sekedar ya untuk memahami kenapa ada perbedaan pendapat.